Oke, jadi minggu lalu itu introduction reservoir simulation dari segi apa namanya aplikasi generalnya. Oke, untuk yang pertemuan kali ini kita betul-betul mengintroduce reservoir simulation dari segi dalemannya, gitu ya, dari segi dalemannya, bukan secara luas kalau yang kayak kemarin gitu ya. Nah, kita akan sampai di titik ini. Jadi mulai dari saat ini saya ingin teman-teman sudah bisa membedakan apa itu analytics, apa itu numerik. Oke, kalau teman-teman belajar kalkulus, banyak simbol-simbol kayak gini, differential equation, partial differential equation, itu yang namanya analitik. Oke, dan komputer tidak bisa melakukan itu. Oke, itu hanya bisa kita lakukan di paper dengan kalkulus gitu ya, dengan berbagai notasi-notasi dan operasi-operasi di kalkulus gitu. Itu yang namanya analitik. Yang komputer bisa lakukan itu adalah metode yang kita sebut numerical. Dan numerical yang dia lakukan adalah mengubah yang ini menjadi bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak ada operasi differential equation, apalagi ini partial differential equation. Komputer itu hanya ngerti tambah, bagi, kurang. Operasi paling basic. Gitu ya. Jadi seperti ini. Kurang, tambah, bagi, kali. Itu yang komputer mengerti. Oke, jadi kita akan sampai di titik ini. Nah, follow me ya. Jadi teman-teman silakan sembari saya baca ini, saya coba memparafrase, teman-teman ikuti setiap statement di sini, dan ini juga saya ambil dari materi yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Oke? Jadi untuk memahami reservoir simulasi, gitu ya, kita harus mereview dua hal. Yang pertama, aliran satu dimensi, aliran horizontal dengan satu macam fluida. Jadi kita start paling basic dulu. Kita tahu reservoir itu isinya multifase. Ada oil, gas, liquid, bahkan ada padatan kadang-kadang gitu ya. Tapi impossible kalau langsung kita turunkan rumus dari yang very basic. Dari yang paling very complex. We have to start from the very basic. Oke, yang kompleks itu apa? Yang kompleks itu alirannya apa namanya? Kompleks, bukan horizontal flow. Yang kompleks itu multifasa. Yang kompleks itu 3 dimensi. Jadi kita harus berangkat dari yang paling simple. 1 dimensi, horizontal, 1 fluida. Oke? Dan juga kita harus mereview baik analytical-nya dan numerical solution dari tekanan sebagai fungsi dari posisi dan waktu. Gitu ya. Jadi kita akan mereview analytical-nya dan numerical-nya dari tekanan. Oke, jadi dalam dunia reservoir engineering gitu ya, atau dalam dunia petroleum engineering, salah satu parameter yang paling penting itu adalah pressure. Pressure di semua bagian reservoir itu yang harus kita pengen tahu gitu ya. Jadi ini yang akan kita coba gali. Kita pengen tahu nih penyebaran pressure, tekanan berdasarkan posisi dan berdasarkan waktu itu seperti apa. Gitu ya. Jadi ini pressure and time. Nah, untuk mengetahui hal yang ini, kita butuh continuity equation, kita butuh Darcy's law, dan kita butuh compressibility. Ya, dengan mengasumsikan yang simple dulu, constant permeability dan constant viscosity. Dalam dunia nyata, viscosity dan permeability itu berubah-ubah, tapi kita coba yang gampang dulu. Oke? Dan juga kita harus kita harus melibatkan apa yang namanya transient flow. Oke? Mengenai termin-termin ini, continuity, Darcy's law, compressibility, permeability, viscosity, transient, ini saya asumsikan teman-teman sudah tahu dari kuliah sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih perlu belajar lagi, silakan kembali membuka-buka slide yang sebelumnya, gitu ya, di mata kuliah teknik reservoir, dan juga sedikit-sedikit dibantu dengan homework kita ya, supaya teman-teman lebih kebiasa. Nah, kita start dulu nih dari analytical approach, dari analytical teknik. Nah, kalau analytical nih teman-teman, kita berangkat dari sistem yang very simple dulu, sebuah balok.
ya, sebuah balok yang dia dialirkan dengan laju alir Q. Pada inisial kondisi, jadi pada kondisi inisial, tekanan di seluruh bagian balok itu uniform, sama semuanya, yaitu P0. Oke, jadi uniform initially. Pada T kurang dari 0, pada kondisi mula-mula gitu ya, pada kondisi paling mula-mula tekanan di dalam balok ini P0 nilainya. Tapi let's say di detik pertama di T sama dengan 0, pada X sama dengan 0 di bagian yang kiri, saya naikkan tekanannya. P menjadi PL. Oke, P menjadi PL, dan X di ujung, saya jaga P sama dengan P0. Nah, very simple question ke teman-teman sebagai engineering. Kalau hal ini terjadi, saya tiba-tiba naikkan tekanannya ya, dari PL di bagian kiri sampai P sama dengan 0 di kanan, profilnya gimana tekanan dari kiri ke kanan? Apakah lurus? Apakah kayak naik turun? Apakah turun terus? Seperti apa profilnya? Ini sangat simple. Kompleksnya gimana? Kompleksnya adalah kalau saya punya sumur di kiri, tekanannya sekian, saya mau memprediksi tekanan di bagian ujung itu gimana? Berapa nilainya? Itu kompleksnya. Misalnya saya punya reservoir, saya punya sumur, saya ngebor, saya produksikan, saya ukur tekanannya, terus saya juga punya sumur 1 kilometer lagi di sekitar barat, berapa tekanan di titik itu? Kita harus tahu itu gitu. Sebagai engineer, kita harus bisa memforecast. Tapi kita nggak akan bisa menjawab itu kalau yang simple aja nggak bisa. Oke, jadi ini pertanyaan paling simple. Kita punya sistem sederhana, alirannya horizontal, satu fase gitu ya, satu dimensi. Dia hanya gerakan maju. Nah, kalau kita mau pakai cara analytical, kita akan pakai persamaan aliran. Persamaan alirannya itu adalah persamaan aliran ini. Gitu ya. Inilah jawabannya. Jadi kalau kita mau bikin profilnya tekanan dari kiri ke kanan, kita harus pecahkan dulu ini gitu. Maksud dari rumus ini itu apa? Itu yang harus kita pecahkan. Oke? Nah, sistem ini kita punya asumsi. Dia itu sistemnya linear, hanya satu dimensi gitu ya. Hanya satu dimensi, hanya satu fase, alirannya horizontal, fasenya liquid, dan permeability di semua titik sama, viscosity di semua titik sama, compressibility di semua titik sama. Kita pakai prinsip persamaan ini, gitu ya. Dan di dalam persamaan ini, gitu, terlihat ada yang namanya transient. Transient ini apa? Transient ini adalah time dependency or time dependent flow, atau dia dipengaruhi oleh waktu. Ya, terlihat ya di sini ya. Jadi P itu pasti teman-teman tahu, P itu pressure, ini itu porosity, ini itu viscosity, ini itu compressibility, yang C, yang K itu permeability, X ini lokasi, T itu time. Oke, jadi pada aliran transient, aliran kita itu dipengaruhi oleh waktu. Artinya setiap waktu berubah, aliran kita berubah. Oke, karena ada fungsi time di sini, ada fungsi T. Nah, jika aliran kita mencapai kondisi yang dia tidak lagi dipengaruhi waktu, itu kita sebut steady state flow. Oke, jadi ada yang namanya dalam reservoir engineering itu aliran steady state. Aliran steady state ini juga ada di semua engineering ya. Di teknik kimia, teknik mesin, teknik sipil, itu ada aliran steady state. Artinya alirannya stabil. Aliran 1 menit yang lalu sama dengan aliran 1 jam yang akan datang. Aliran 3 jam yang akan datang, aliran besok sama aja. Kenapa? Karena T tidak lagi berpengaruh. Jadi yang ini 0. Oke. Ini 0, artinya tidak ada lagi partial diferensial tidak ada lagi. Jadi simbol yang tau ini, yang kalau dulu saya kuliah di ITB dibilang udel, tidak ada lagi karena T-nya sudah gugur.
Yang masih hidup adalah X, variabel X. Nah, tidak ada lagi partial diferensial, jadinya sekarang ordinary differential equation menjadi D. D kuadrat P dibagi dx kuadrat. Itulah persamaan aliran kita. Very simple sekarang. Yang awalnya aliran kita ini, rumusnya sekarang aliran kita hanya seperti ini. Nah, teman-teman tahu nggak ini cara mengintegralkannya gimana? Ada yang masih ingat nggak cara integral?